di dalam gambar suasana akan jadi menarik ketika kita melibatkan sebuah kreativitas. Halo, selamat berjumpa lagi di sini di Villa Merah, ya. Bimbingan belajar seni rupa dan desain di Bandung, top. Oke, kali ini saya akan menyampaikan, ya, masih tentang gambar suasana, ya, kelanjutan dari episode sebelumnya, di mana gambar suasana itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa gambar suasana adalah sebuah tugas yang penting, ya, yang terpenting, di mana penilaian ini sangat berpengaruh akan masuknya ke FSRD ITB, ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gambar suasana itu sendiri, ya, semacam kita flashback, apa sih atau kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh seseorang siswa, ya, oleh seorang siswa untuk bisa menggambar suasana. Nah, ini penasaran kan? Oke lah, nggak usah penasaran lah, sekarang saya kasih tahu aja. Tapi sebentar, saya ngopi dulu ya. Ini emang enak sih kopinya. Oke. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang siswa dalam menggambar suasana itu pertama ada sebuah kemampuan, ya. Jadi yang pertama adalah kemampuan teknis. Nah, kenapa teknis? Jadi teknis itu sesuatu yang menyangkut dia itu bisa gambar. Ya iyalah, gimana mau bisa gambar suasana, ya? Bagaimana siswa bisa menggambar suasana kalau dia tidak bisa menggambar, itu intinya. Ya, jadi kemampuan teknik memang harus bisa. Seperti orang menggambar gelas nih. Ya harus bisa seperti gelas. Jangan nanti orang bingung menggambar gelas tapi ini bingung ini gelas apa beca gitu. Terlalu jauh, ya. Jadi satu kemampuan teknis, ya, kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh siswa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kemampuan ide. Nah, sebetulnya mah yang masalah ide itu setiap orang pasti punya ide. Kalau dibilang kemampuan, setiap orang mampu, ya kan? Karena ya itu mah sesuatu yang pasti dimiliki oleh manusia selama manusia itu hidup dan normal. Pasti punya ide. Nah, jadi ada kemampuan teknis, yang kedua ada ide. Okay? Jadi ide itu adalah sesuatu yang ingin dia sampaikan menurut yang ada dalam pikirannya dia sendiri. Maka ide itu harus dikeluarkan, ya. Keluarkan aja seliar mungkin. Loh, kenapa harus liar? Iyalah, yang namanya ide itu bisa berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman hidup. Kemudian memunculkan sesuatu keinginan, ya, ingin menyampaikan sesuatu. Nah, itu kan ide. Dia ingin punya gagasan tertentu, nah itu ide, ya. Yang kedua tuh. Berikutnya adalah selain ide, ngopi dulu. Ketahuan sekarang. Setelah ide itu ada kreativitas. Nah, kreativitas. Bicara tentang kreativitas, memang setelah saya terangkan dulu di episode sebelumnya, kreativitas itu adalah sesuatu yang tidak ada rumusnya. Tidak ada sesuatu hal yang baku gitu, ya. Kreativitas itu akan terjadi dengan sendirinya, ya. Kreativitas itu kemampuan si siswa, ya, dalam menggambar suasana itu untuk mengolah cerita biasanya. Bahwa cerita di dalam gambar suasana akan jadi menarik ketika kita melibatkan sebuah kreativitas, ya. Menarik bisa jadi di wilayah-wilayah kelengkapan misalnya, atau pengolahan ide cerita, ya, pengolahan ide kemudian diolah oleh kreativitas biasanya gitu. Wah, macam-macam lah. Jadi kreativitas itu apapun caranya supaya gambar bisa menjadi lebih menarik, baik di segi cerita, misalnya segi kelengkapan gitu, ya. Kelengkapan misalnya gini, kelengkapan itu ketika kita bicara masalah pasar tradisional, nah itu kan, nah itu kreativitas bisa lebih asik. Selain kita melengkapi dengan benda-benda yang ada di pasar, tapi kira-kira di pasar tuh ada sebuah benda yang mungkin
tidak biasa di pasar, tapi itu wajar adanya di situ dan itu menjadi lebih menarik. Itu misalnya ya. Nah, itu sekelumit tentang kreativitas. Setelah kreativitas ada satu lagi, apa ya? Yang dinamakan dengan ekspresi. Ya, jelas. Ekspresi itu juga seperti halnya kreativitas sebetulnya. Ekspresi itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang secara personal, ya. Dimiliki oleh seseorang secara personal untuk mengerjakan sesuatu dengan caranya dia. Nah, berarti ini ada kaitannya ya. Ekspresi itu ada kaitannya dengan ide. Ketika seorang siswa memunculkan sebuah gagasan untuk digambar, nah, kemudian gagasan itu diolah oleh kreativitas dan ekspresi. Ekspresi itu macam-macam. Seperti misalnya dalam nyanyi ya. Kalau nyanyinya biasa-biasa aja melongo begini gitu ya, tanpa ada ekspresi sama sekali, ketawa misalnya, bahkan temanya sedih, dia biasa aja begini, nggak asik. Begitupun juga gambar. Nah, ekspresi di sini lebih ke wilayah sesuatu yang ada di dalam kemampuan personal si penggambarnya sendiri. Misalnya gini, dilihat biasanya ya, si gambar suasana itu, kita melihat ekspresi itu bisa dilihat dari karakter garisnya misalnya. Ada garisnya yang halus-halus gitu, ada yang kasar, ada yang sedikit ngamuk gitu ya. Nah, itu ekspresi. Bagaimana cara dia menggambarkannya gitu, yang namanya ekspresi, bagaimana cara dia menggambarkannya gitu ya. Nah, gini, kenapa ekspresi itu bisa muncul? Ekspresi itu bisa muncul itu karena si siswa itu sudah lancar menggambarnya gitu. Benar kan? Misalnya tidak hanya menggambar. Gini saya lihat nih, saya ingat nih, ada kalau misalnya seorang siswa ya SD aja sudah bisa bikin tanda tangan. Itu kan ekspresif banget. Kenapa dia bisa lancar itu bikin tanda tangan? Itu karena dia sudah sering. Ya mungkin beberapa tahun ya, dari mulai kelas 1 SD misalnya. Sekarang dia sudah kelas 6, bikin tanda tangan bisa sambil merem gitu ya. Nah, itu dia ekspresi. Jadi ekspresi itu muncul pada saat dia sudah lancar ya menggambarnya. Begitupun juga di dalam gambar suasana, ya kan? Bagaimana mungkin ekspresi itu bisa muncul kalau narik garis aja masih ragu-ragu? Nah, gitu. Jadi penting kan? Kenapa dari garis aja bisa dilihat? Itu ekspresi biasanya. Oke? Ekspresi itu dalam gambar suasana jangan ragu-ragu lah. Pokoknya mah sesuai dengan keinginan kamu, sampaikanlah ide kamu secara matang gitu ya, secara luwes, lancar, itu ekspresi. Oke guys ya, jadi ada 4 tadi yang harus diingat. Sebelum kita menggambar suasana ada 4 hal yang harus kita punya. Yaitu pertama kemampuan teknis ya, kemampuan teknis. Yang kedua ide, ya kan. Yang ketiga kreativitas, dan yang keempat ekspresi. Nah, itu catatan yang sangat penting dalam menggambar suasana. Selain itu ada lagi. Selain itu dalam proses berkarya ada lagi yang lebih menarik. Tapi itu akan diterangkan ya dalam episode berikutnya. Begitu saja. Dadah. Sampai berjumpa Litan.